Perkenalkan, nama saya Igede Sendaneswardana dengan NIM 2012020107 akan menjawab beberapa pertanyaan dari LKM 4 Catur Marga dan Debat Suci. Yang pertama dulu, sebutkan bagian-bagian dari Catur Marga. Bagian-bagian dari Catur Marga yang pertama ada Bhakti Marga atau Yoga. Adalah proses atau cara mempersatukan Atman dengan Brahman berlandaskan rasa dan cinta kasih yang mendalam kepada Sang Hyang Widiwasa. Kata Bhakti berarti hormat, taat, sujud, menyembah, persembahan, dan kasih. Yang kedua adalah Karma Marga Yoga. Adalah jalan untuk mencapai kesempurnaan atau moksa dengan perbuatan, bekerja tanpa terikat oleh hasil atau kebijakan tanpa pamrih. Yang ketiga itu Jnana Marga atau Yoga. Adalah cara ketiga setelah Karma Yoga untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Jnana artinya kebijaksanaan, filsafat, atau pengetahuan. Jnana Yoga berarti mempersatukan jiwatman dengan para Atman yang dicapai dengan jalan mempelajari ilmu, pengetahuan, dan filsafat pembebasan diri dari ikatan-ikatan keduniawian. Yang keempat yaitu ada Raja Marga atau Yoga, adalah suatu jalan mistik atau rohani untuk mencapai kelepasan atau moksa. Ada 3 jalan pelaksanaannya yaitu ditempuh oleh para yogin, yaitu melakukan tapa, brata, yoga, dan samadhi. Yang kedua yaitu terdapat sebuah cerita. Ada seorang pedagang sedang melakukan perjalanan jauh dengan membawa seekor keledai tua. Setelah mengadakan perjalanan hampir sehari penuh, pedagang itu bermaksud beristirahat di bawah pohon yang rindang. Karena kasihan melihat keledai tuanya juga kelelahan, pedagang itu melepaskan beban berat dari punggung keledai. Ia tidak mengikat keledai tuanya dan membiarkan keledai tuanya beristirahat sambil memakan daun-daunan. Pedagang itu kelelahan sekali dan sangat menikmati istirahatnya. Setelah menyantap sedikit bekal, ia memulai terkantuk-kantuk. Keledai entah kemana dan ternyata terperosok ke dalam lubang. Dan keledai butuh pertolongan. Bagaimana cara menolong keledai itu? Sesuai dengan Catur Marga, apa yang Anda lakukan terhadap keledai itu? Yang saya lakukan terhadap keledai itu adalah sesuai Catur Marga, yaitu Karma Marga. Saya akan berusaha membantu menaikkan keledai dari lubang tersebut tanpa pamrih atau secara tulus ikhlas. Yang ketiga yaitu contoh Bhakti Marga dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bersembahyang setiap hari, ngejot dan trisandya, saling tolong-menolong antar sesama manusia, menjaga lingkungan dan menyayangi binatang dan tumbuhan. Yang keempat, terdapat mantra Rigveda 8.69.8. Arcata prarcata priyam edaso arcata. Arcantu putraka utam puram na drasvarcata. Pujalah dia sepenuh hati, oh cendekiawan, pujalah dia. Semogalah semua anak-anak ikut memujanya. Teguhlah hati seperti kuku candi dari batu karang untuk memuja keagungannya. Makna siapa yang menyarankan untuk memuja adalah dalam mantra itu adalah menurut saya Brahman atau yang menulis mantra itu, dan yang dimaksud pujalah dia adalah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, contoh sloka tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu bekerja sebagai kuli bangunan yang bekerja dengan semangat tanpa memperhitungkan gaji. Yang keenam, jenis dan fungsi pura serta contohnya. Yang pertama itu pura Kahyangan Jagat dan pura Danghyang Kahyangan. Pura Kahyangan Jagat tergolong pura untuk umum sebagai tempat pemujaan Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa dalam segala prabawanya atau manifestasinya. Yang disebut Pura Kahyangan Jagat ialah pura-pura Kahyangan Agung terutama yang terdapat di 8 penjuru mata angin dan pusat Pulau Bali. Contohnya Pura Lempuyang, Pura Andakase, Pura Batu Karu, dan Pura Ulun Danu. Yang kedua yaitu Pura Kahyangan Desa. Pura yang disungsung oleh desa adat berupa Kahyangan 3, yakni Pura Desa atau Balai Agung,
tempat memuja Sang Hyang Widi dalam perbauannya sebagai Dewa Brahma dan Dewi Bagawati. Pura Pusat sebagai tempat memuja Wisnu sebagai pemelihara, serta Pura Dalam tempat memuja Siwa sebagai pralina. Contohnya Pura Desa, Pura Balai Agung, dan Pura Pusa. Yang ketiga, Pura Swagina. Pura-pura ini dikelompokkan berdasarkan fungsinya, sehingga sering disebut pura fungsional. Pemuja dari pura-pura ini disatukan oleh kesamaan di dalam kekaryaan atau di dalam mata pencaharian. Contohnya untuk pedagang, Pura Melanting, para petani dengan Pura Subak, Pura Ulun Suwi, Pura Bedugul, dan Pura Ulun Care. Pura Kawitan. Pura ini sudah bersifat spesifik di mana para pemujanya ditentukan oleh asal-usul keturunan atau wit dari orang tersebut. Contohnya Sangga Merajan, Pertiwi, Paibon, Panti, Dadia, Dalam Dadia, Penataran, Dadia, Pedarman, dan sejenisnya. Baik, sekian dari jawaban saya tentang LK4.